alhamdulillah kami omsetnya itu di angka 100 juta Om untuk 30 ekor penjualan. Itu pun dari pengalaman yang kami dapat di tahun pertama itu dengan angka 100 juta itu udah alhamdulillah sekali. Biasanya mengalami kerugian di tahun pertama. Kalau tahun sekarang insya Allah Om, target kami mudah-mudahan di angka 300. Bersih Om, sudah gaji karyawan, sudah dapat THR karyawan, semua operasional sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Firman. Kami dari Lestari Farm yang berlokasi di Kampung Barahat, Desa Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang. Kami berdiri pada tahun 2022, tepatnya di 1 Januari 2022. Tahun pertama kita itu mainnya di sapi jenis limosin dan simental. Adapun dengan bobotnya itu karena kita awal, pemula, kami main di bobot 500 sampai 800 kilo. Kalau tahun ini memang kita lebih banyak jenis Om, dari jenis simental, limosin, bahkan kita juga PO, ada juga pegon sama brangus. Kalau untuk bobot sekarang juga memang kita di 700 sampai 1 ton. Itu memang impian kita Om. Impian kita itu adalah mempunyai peternakan sapi untuk kebutuhan hewan kurban dengan bobot yang di atas 700 kilo. Dari segi kesenangan sih Om, kesenangan terhadap sapi-sapi besar itu berawal dari situ dulu. Kalau untuk keuntungan, insya Allah hampir sama Om, dengan keuntungan yang 500 sampai 700. Kalau untuk resiko memang besar Om. Semakin besar sapinya, semakin besar resikonya. Karena kan hewan hidup, terkadang dia sakit atau bahkan mengalami kematian. Itu memang kita siasati dengan selalu memberikan pakan-pakan yang bergizi Om. Termasuk hijauan itu wajib. Selain kita juga tiap bulan ada pengecekan dokter sama pemberian seperti jamu-jamuan untuk sapi Om, agar stamina sapi, kondisi sapi itu terjaga dengan sehat. Tempat kami alhamdulillah sapi paling besar itu di angka 1,2 ton Om. Jenisnya itu untuk yang 1,2 ton itu simental. Kebanyakan simental. Ada yang 1 ton juga dengan jenis juga sama simental. Di sini ada simental, limosin, PO, brangus, dan pegon. Ada 5 jenis Om. Kalau di tempat kami memang kebetulan sudah dibuka untuk penjualan Om. Beberapa sapi alhamdulillah seperti deretan ini sudah terjual. Dengan misalnya kita satu contoh Om, kita ambil satu sapi itu, kita deal dengan Sohibul Kurban, misalnya itu ketika Idul Adha adalah misalnya bobot di 800. Dan nanti ketika Idul Adha sebelum dikirim, kami selalu timbang real Om. Jadi kita berikan kepada Sohibul Kurban kalau memang sapinya seandainya di bawah 800, biasanya kita ganti atau kita kalikan saja Om dengan harga per kilonya. Tapi kalau seandainya di atas 800, misalnya ternyata 850 atau 900 kilo, itu harganya tetap sama. Dan yang pastinya sapinya kalau seandainya sakit atau tidak memenuhi syarat atau apalagi mati, kami ganti 100%. Dengan ganti uang, kembalikan uang 100%, atau kita gantikan dengan sapi yang bobot sesuai dengan mahar kita kemarin.
Kalau untuk konsumennya itu memang biasanya orang-orang yang berdomisili di Jakarta, Om. Di domisili Jakarta juga ada beberapa artis juga alhamdulillah ada, bahkan pejabat negara pun alhamdulillah ada, Om, di kita. Kalau di kita itu perawatan memang bahkan ada yang paling lama itu 10 bulan, Om. Ada juga yang memang baru rata-rata 4 bulan. Kenapa kita ambil tidak di bawah 3 bulan? Karena memang sapi besar itu perawatannya, penyesuaiannya harus lebih maksimal, Om. Tidak bisa langsung per bulan itu dia langsung naik. Kalau untuk tahun kemarin, Om, karena kita pemula, masih baru, Om. Karena kan kita masih belajar, basic kita juga tidak di dunia sapi, hanya belajar dari YouTube. Alhamdulillah kami omsetnya itu di angka 100 juta, Om, untuk 30 ekor penjualan. Itu pun dari pengalaman yang kami dapat, di tahun pertama itu dengan angka 100 juta itu udah alhamdulillah sekali. Biasanya mengalami kerugian di tahun pertama. Kalau tahun sekarang insya Allah, Om, target kami mudah-mudahan di angka 300. Bersih, Om, sudah gaji karyawan, sudah dapat THR karyawan, semua operasional sudah masuk. Tantangannya kalau untuk sapi jumbo yang satu pastinya risikonya lebih besar, Om. Yang kedua adalah tidak semua sapi itu bisa jumbo, Om. Dalam artian itu bisa di atas 900 kilo apalagi sampai 1 ton itu adalah tantangan. Karena memang harus dilihat juga dari segi fisik kakinya, terus postur tubuhnya juga. Pun pakannya pun mereka kenaikan ADG, biasanya sapi jumbo itu tidak sepesat sapi-sapi yang biasa. Kalau untuk pemilihan bibit sendiri kami biasanya, Om, ambil di daerah Jawa Tengah, Om. Mayoritas di Jawa Tengah. Kita biasanya itu melalui teman juga, Om, info-info kalau seandainya ada sapi bagus jumbo dengan kriteria kita. Biasanya kita cek, kalau seandainya harganya sudah cocok kita langsung beli. Jadi memang langsung tinggi, Om, langsung besar. Karena kalau untuk kita main di sapi besar, kalau dirawat dari umur pedet atau bakalan itu agak sulit. Rata-rata di kami itu ADG-nya itu atau kenaikan itu per hari di 1,5 kilo, Om. Bahkan kemarin ada di kami itu si Jacob di angka 3 kilo per hari. Jadi kenaikan, iya 3 kilo per hari. Tapi rata-rata kalau kita ambil itu 1,5 kilo per hari. Oh, kalau kami itu memang dari segi pakan, Om, kita itu pakai namanya, bahasanya kita itu adalah comboran. Itu sehari 2 kali. Dan itu kita selalu memanajemennya dengan kedisiplinan, Om. Jadi misalnya kalau pagi itu 7:30, sore itu 4:30. Komposisinya sendiri kita ada pakai namanya konsentrat, pelet untuk sapi, lalu juga ada onggok atau apa singkong, atau lalu ada ampas tahu, terus juga ada tetes tebu sama premik atau mineral, Om. Kalau untuk yang 900 kilo ke atas kita tambahkan namanya tepung jagung. Biar bobotnya memang harus naik, karena kalau untuk perawatan sapi yang sudah 900 kilo memang pakannya pun harus ekstra lebih banyak. Jadi kalau sapi stres itu kami biasanya menyiasati dengan memberikan pakan-pakan yang mereka suka, Om. Contoh, misalnya kayak tumbuhan pacong ini kami juga menanam pacong, itu kita berikan dulu, Om. Lalu seminimal mungkin sapi itu tidak kita ganggu dulu, Om. Misalnya kita ajak main atau tidak, kita biarkan dulu, Om. Biarkan dia tenang, kalau dia sudah mulai makan, itu biasanya sapinya tidak stres. Kalaupun seandainya dia tidak mau makan, biasa kami panggil dokter, Om, untuk pemberian vitamin, agar sapi itu tidak kembali stres. Kenyamanan kandang pun juga harus diperhatikan, Om, untuk membuat sapi tidak stres. Sapi paling besar kami namanya Hector, Om. Paling besar kami namanya Hector. Insya Allah di 1,2 ton. Kalau dari kami untuk tips pemula, karena kami juga masih pemula, yang pertama harus diperhatikan adalah harus mempunyai ilmu dulu sebelum berusaha. Contoh kalau di kami adalah sapi, kami harus mengetahui dulu karakteristik sapi bagaimana, pakan yang baik bagaimana, terus perawatannya bagaimana, manajemen kandang bagaimana, sampai ke manajemen SDM bagaimana. Selain itu, memang kalau dalam usaha sapi ini memang harus suka dulu, Om. Jangan lebih mementingkan namanya untung. Karena resiko memelihara hewan, apalagi untuk diperjualbelikan, itu sangat besar.
Kalau seandainya kita tidak memikirkan kerugian, tidak siap dengan kerugian itu, ya lebih baik di hold dulu untuk berusaha. Mendingan kita siapkan mental untuk menerima kerugian dan risiko, baru kita mikirkan keuntungan. Sebelum Lestari Farm dibuat itu, impian kami adalah kami mempunyai peternakan sapi. Alhamdulillah tahun kemarin kita mempunyai peternakan sapi. Di tahun kedua kami punya impian mempunyai sapi-sapi di atas 900 ton atau 900 kilo atau 1 ton, dan alhamdulillah tercapai di tahun kemarin. Di tahun berikutnya juga sama Om. Setiap tahun itu insya Allah kami terus berkembang, dan mudah-mudahan impian kami adalah kami bisa mensuplai kebutuhan hewan kurban yang lebih murah dan insya Allah memenuhi syarat Islam.